Karena ini masih di bulan Syawal, saya mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada teman-teman semuanya. Semoga kita bisa bertemu dengan Ramadan tahun depan ya bagi yang Muslim, dan juga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat di tahun-tahun berikutnya. Dan teman-teman justru tentu sedang melaksanakan kuliah, semoga juga diberikan kelancaran ya dalam melaksanakan aktivitas kuliahnya walaupun masih dalam masa pandemi ya. Semoga saja pandemi ini segera berakhir dan juga teman-teman bisa melaksanakan kuliah kembali tatap muka ya, bisa datang ke kampus, bisa bertemu dengan teman-teman, teman-teman satu kelas maupun juga teman-teman yang lainnya ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih juga pada teman-teman yang sudah hadir di mata kuliah manajemen manajemen relasional. Nah, sesuai dengan ketentuan kampus bahwa pertemuan 8 dan pertemuan ke-14 kita akan bertatap maya. Maka pada malam ini kita bertemu untuk untuk selain tentunya selain bersilaturahmi juga tentunya sambil kita belajar tentang pemasaran relasional ya. Nah, teman-teman semuanya, saya langsung saja masuk ke materi. Sebelum diteruskan, saya hanya mengingatkan juga bagi teman-teman yang ikut Zoom, itu jangan lupa mereply forumnya ya, jangan lupa mereply forumnya karena nanti akan berhubungan dengan absen. Jadi ada beberapa mahasiswa kemarin bertanya, kok saya masuk terus gitu, tapi kok absennya nggak 100% gitu. Setelah dicek, saya tanya ikut Zoom gitu ya, ikut Zoom, tapi pas saya cek di forum, ternyata di forum tidak mereply gitu ya, tidak mereply pertanyaan yang saya berikan, ataupun misalnya tidak mereply misalnya hanya menjawab absen atau hadir gitu ya pada waktu pertemuan yang ada Zoom-nya gitu ya. Maka tadi kemarin atau tadi saya memberikan satu pertanyaan gitu ya, supaya nanti teman-teman bisa mereply forum tersebut, jawab singkat saja gitu ya. Yang penting ada reply-nya karena itu akan bisa terrecord ya untuk absensi. Jadi teman-teman yang Zoom ya, teman-teman yang Zoom itu harus mereply forum yang diberikan gitu ya. Kan sebenarnya di mana uh, apa di di atasnya forum itu kan sebenarnya dijelaskan gitu ya, bahwa presensi adalah reply dan ikut tata maya ya. Mungkin teman-teman ada yang lupa habis Zoom terus selesai ya, dikiranya sudah masuk absen. Nah, tapi jangan lupa tetap mereply. Nah, pada kesempatan sesi kali ini ya, saya ngambil materi dari slide yang ada di kampus ya. Ini sebenarnya sesi 8 ya, karena sesi materinya itu sesi 8. Tapi kalau memang dilanjutkan kan 7, 8-nya UTS, 9-nya baru materi lagi. Tapi kalau di slide-nya memang ditulisnya sesi 8 ya. Sebenarnya adalah sesi 9, sebenarnya adalah sesi 8 ya untuk materinya. Tapi kalau digabung UTS jadi sesi 9. Hanya ingin mengklarifikasi saja. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang brand gitu ya, merek atau brand, dan hubungannya dengan relationship marketing management ya. Nah, tentunya teman-teman semuanya sudah tahu ya apa sih itu brand gitu ya. Bagi orang awam pun ya, yang tidak tahu tentang brand gitu ya, pasti akan tahu tentang brand dan merek gitu ya, brand atau merek. Nah, karena apa? Karena hampir di um, setiap kehidupan kita lah gitu ya, setiap kehidupan kita dari mulai bangun tidur gitu ya sampai mau tidur gitu, itu kan
sebenarnya penuh dengan iklan-iklan gitu ya, advertising. Nah, kemudian dari advertising itu adalah tentu adalah mempromot ya, mempromot apa? Mempromosikan adalah suatu produk gitu ya, mempromosikan suatu produk. Nah, di dalam produk itu ya, di dalam atribut produk itu ada yang namanya merek gitu ya, ada yang namanya brand ya. Nah, apa namanya, sehingga kita menyebutnya kadang mereknya gitu ya. Oh ini jam apa gitu, jam Rolex gitu ya. Oh ini handphonenya apa, handphonenya Samsung gitu kan. Kemudian atau ya banyaklah merek-merek, atau bahkan kita mau makan di mana, rumah makan misalnya rumah makan Campur Sari atau warteg gitu ya, itu kan juga warteg sederhana, rumah makan Padang, rumah makan Padang sederhana gitu ya. Nah, itu kan itu bagian dari merek ya, atau brand. Bahkan kita kuliah di mana gitu ya, Universitas Asa Unggul gitu ya. Nah, itu kan bagian bagian dari branding kita gitu ya, bagi brand kita. Nah, jadi hampir ya semua yang kita pakai gitu ya, yang kita gunakan itu adalah kumpulan dari merek-merek gitu ya. Merek-merek dari seluruh tubuh kita pun juga, kita menggunakan baju, kita menggunakan celana, ya, kita nanti nonton TV, semuanya gitu ya, itu memang ada namanya gitu ya. Nah, maka penting penting suatu produk ya, penting suatu produk bisa bisa atau membuat satu brand ya. Brand itu nanti macam-macam, ada yang bentuknya cuma logo gitu ya, ada juga hanya bentuknya nama gitu ya. Nah, nanti begitu juga kalau teman-teman nanti jadi entrepreneurs gitu ya. Jadi entrepreneurs punya produk gitu ya. Punya produk, kemudian wah ini saya punya catering nih gitu ya. Cateringnya apa ya namanya? Oh, catering misalnya catering Zara gitu ya misalnya. Atau misalnya oh saya punya laundry nih, punya usaha laundry, laundrynya apa namanya gitu ya. Nah, dengan adanya nama-nama tersebut gitu ya, dengan ada nama-nama tersebut atau branding-brand tersebut, brand-brand tersebut, maka untuk apa ya, memudahkan konsumen untuk mengetahui gitu ya, mengetahui tentang produk tersebut ya, tentang produk tersebut. Dan dengan adanya brand mudah gitu ya mengetahui ya identitas bagi suatu produk tersebut. Sama kayak teman-teman kan apa namanya dikasih nama oleh orang tua gitu ya. Untuk apa? Sebagai identitas gitu ya, identitas teman-teman. Apakah oh ini siapa namanya gitu ya, asalnya dari mana. Dan setiap brand atau merek itu juga punya story gitu ya, atau punya sejarah yang tentunya berbeda-beda gitu ya, punya berbeda-beda dan mempunyai seperti perubahan-perubahan ya, bisa saja logo ataupun merek itu berubah gitu ya, berubah. Karena logo saja bisa berubah gitu ya, berubah dari tahun ke tahun gitu ya. Udah 10 tahun, 20 tahun logonya berubah, tapi bisa saja namanya sama. Atau dia punya story-story yang tertentu. Oh, kenapa sih namanya Facebook ya? Dulu seperti kayak misalnya teman-teman nonton film Facebook ya, itu kan juga namanya awalnya mungkin bukan Facebook gitu ya, apa memang the Fat Man atau apa ya gitu ya, di waktu ketika masih di kampus gitu ya. Dan kemudian terus Mark itu membuat Facebook gitu ya, bahkan awalnya dulunya ada kalau nggak salah namanya ada The Facebook gitu ya, terus atas saran temennya D-nya dihapus jadi Facebook ya, sampai sekarang pun menggunakan nama Facebook ya. Nah, belum belum yang lainnya gitu ya, belum belum yang lain-lainnya, bahkan ada nama atau branding yang itu namanya dia gitu ya, namanya dia terus dijadikan apa namanya branding produknya gitu ya. Misalnya kayak Toyota gitu. Toyota itu kan sebenarnya dari asal namanya gitu ya, dari asal namanya kemudian sampai sekarang Suzuki gitu ya, brand Jepang kan ya Suzuki. Nah, itu kan juga dari nama pendirinya gitu ya, dari nama pendirinya. Atau misalnya mungkin Apple gitu ya, mungkin ada sejarahnya gitu ya. Atau misalnya IBM, Samsung gitu ya. Pokoknya dia punya sejarah yang masing-masing. Ya, sehingga itu bagi identitas ya, bagi identitas kita. Nah, nah ini kalau dilihat itu waktu slide yang pertama itu kan sepertinya hanya brand-brand elektronik ya, brand-brand elektronik, brand-brand luar negeri ya.
Nah, kalau slide kedua ini kita lihat ini adalah brand-brand lokal gitu ya, brand-brand lokal. Dan bahkan ada brand-brand lokal yang mendunia gitu ya, brand-brand lokal yang mendunia. Seperti misalnya Indomie. Ya, Indomie itu sangat populer ya, sangat populer. Bahkan di negara Afrika itu juga sangat populer. Di negara Arab Saudi populer ya, di beberapa negara Eropa juga populer gitu ya. Kita bisa banyak menemui di banyak minimarket gitu ya. Misalnya kita kalau eh, kalau misalnya umroh gitu ya, bisa ngeliat oh ada Indomie ada biasanya, Popmie ada gitu ya. Nah, cukup apa namanya sangat populer dan sangat disukai. Bahkan ketika orang asing masuk ke Indonesia gitu ya, maksudnya turis ataupun mereka ekspatriat bekerja, mereka suka makan makan Indomie gitu ya. Sama, saya ingat ketika waktu saya bekerja di perusahaan Korea gitu ya. Kalau kita makan mie Korea sangat senang gitu ya, sangat senang. Tapi kebalikannya ternyata orang Korea suka sekali makan Indomie gitu ya, makan Indomie. Setelah dia mencoba gitu ya, wah ternyata Indomie itu lebih enak daripada mie Korea. Ya, dan bahkan akhirnya waktu saya bekerja di perusahaan Korea itu menstok gitu ya, menstok Indomie di pantry-nya gitu, stok Indomie goreng dan Indomie rebus gitu ya, karena banyak orang-orang Korea gitu ya untuk makan Indomie gitu ya. Jadi makan Indomie sama kimchi gitu ya, makan Indomie sama kimchi. Artinya merek-merek kita, merek-merek atau brand-brand kita itu sudah sangat populer gitu ya, sangat populer di Indonesia gitu ya, di dunia. Nah, atau misalnya brand-brand yang lainnya gitu ya, seperti teh botol sosro juga ya. Beberapa produknya juga bisa gitu ya masuk ke bisa mengalahkan kalau teh botol sosro itu lokal, tapi bisa mengalahkan brand internasional seperti Coca-Cola. Gitu ya. Jadi market share-nya itu bisa bisa mengalahkan Coca-Cola ya di Indonesia gitu ya. Sosro ya. Teh botol sosro itu untuk Indonesia masih dominan sekali gitu ya. Belum produk-produk yang lainnya gitu ya. Belum produk-produk lainnya yang memang bisa punya brand yang sangat baik. Ya. Nah, kalau ini adalah mungkin teman-teman khususnya yang cewek ya, ini sangat familiar sekali gitu ya untuk merek-merek ini, merek-merek baju ya, merek-merek baju atau tas ya, baju atau tas. Ya ini biasanya adalah disukai oleh remaja putri ya atau perempuan ya yang apa namanya menggunakan brand-brand ini. Ya bahkan kadang-kadang ketika keluar negeri gitu ya, ketika luar negeri dia akan mencari gitu ya. Karena memang terkadang berbeda difference ini antara oh ini merek Gucci yang kadang sama-sama merek Gucci tapi kalau kita lihat nanti misalnya belanja di Singapura gitu ya kadang Gucci-nya itu kualitasnya berbeda gitu guys itu juga berbeda gitu ya apa ya Zara gitu ya kadang-kadang berbeda gitu ya walaupun sama-sama mereknya sendiri. Nah itu apa namanya akhirnya kemanapun mencari gitu ya misalnya kalaupun ke luar negeri pun karena dia sudah loyal gitu oh saya biasa pakai merek Zara gitu ya biasanya nanti kalau misalnya ke luar negeri pun ya akan dicari merek-merek yang biasa kita gunakan gitu Adidas gitu misalnya kita beli Adidas gitu baju kaos ya ataupun misalnya sepatu ya pasti kita akan mencari apa namanya merek-merek yang sudah terbiasa kita gunakan. Nah, kemudian ini adalah brand, kalau ini teman-teman pasti juga familiar ya, ada brand-brand bank gitu ya, bank-bank yang bank-bank lokal ya Indonesia ya, dan sebenarnya juga ada beberapa bank lokal yang sudah tidak mendunia sih, tetapi dia buka cabang di tempat-tempat lain ya, seperti bank-bank BUMN seperti Bank BNI, Bank Mandiri gitu ya, Bank BRI. Nah itu biasanya dia punya kantor cabang di luar negeri ya kantor cabang di luar negeri sehingga dengan buka kantor cabang di luar negeri maka potensial untuk bisa kenal di masyarakat di luar negeri gitu ya. Nah sama kalau kayak bank yang ada buka di Indonesia gitu misalnya Commonwealth Bank gitu ya Commonwealth Bank, Citibank gitu ya itu kan bank-bank asing gitu ya bank asing yang buka di Indonesia ya kemudian akhirnya menjadi terkenal gitu ya menjadi terkenal yang brandingnya jadi baik gitu ya jadi bagus ya kayak SBC, Citibank, Standard Chartered, Commonwealth dan sebagainya. Nah itu adalah bank-bank yang memang dia luar negeri gitu tapi bukan di dalam negeri. Nah itu kan apa potensi yang sangat bagus ya. Jadi
dimanapun kita berada ya, dimanapun kita berada, maka sangat familiar brand-brand tersebut ya, sangat masuk ke dalam otak kita gitu ya, menstimulis ada yang oh ini branding yang sangat qualified gitu ya, maksudnya oh ini segmen, dengan melihat branding aja kita tahu oh dia segmennya orang-orang yang mampu gitu ya. Kita menggunakan misalnya pakai mobil BMW gitu ya, ya pasti orang tahu oh ini adalah kelas yang segmentasinya bagus gitu ya. Atau kita misalnya eh, pakai sepeda gitu ya, sepedanya oh sepeda Brompton gitu ya, pasti kan sudah terlihat. Dengan menggunakan merek-merek atau brand-brand tertentu, kita bisa melihat oh ini segmen di mana gitu ya, sehingga tentunya si pemasar pun ya akan tahu gitu apa yang harus dilakukan. Nah itu tadi tentang branding. Nah, makanya kita dalam pemasaran rasional itu sangat 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 penting sekali yang namanya branding ya, atau merek gitu ya, merek ya, bahkan bahkan ada hak ciptanya, jangan sampai sama gitu ya antara satu merek dengan merek yang lain, akhirnya bisa kena klaim gitu ya. Nah sama kayak kemarin kasus waktu studi kasus UTS ya, Dagadu gitu ya, Dagadu. Nah itu kan adalah brand lokal gitu ya, brand lokal yang sebenarnya brandingnya bagus gitu ya, brandingnya bagus. Padahal kalau nggak salah ada yang gaduh ya. Mungkin teman-teman nggak tahu ya arti gaduh. Mungkin ada juga yang tahu. Ya. Gaduh itu sebenarnya kalau bahasa Jogjanya itu ya matamu gitu ya, matamu gitu kan. Atau apa ya, guyonan gitu loh, guyonan anak-anak muda gitu tentang oh ini gaduh gitu, matamu tuh loh gitu. Nah itu kan makanya gambarnya kayak mata gitu ya. Nah, didesain sebagai brand apa merek yang bagus gitu ya, Dagadu gitu ya, gambarnya mata, didesain yang bagus ya, sehingga sebenarnya orang tidak terlalu memperhatikan gitu bahwa apa sih arti Dagadu gitu ya. Ternyata oh itu bahasa gaul gitu ya kalau di Jogja, oh matamu gitu ya. Nah, dan itu dihak ciptakan gitu ya, dihak ciptakan. Nah, tetapi problemnya brand Dagadu sangat kuat ya, brand Dagadu sangat kuat dan banyak yang menyari. Jadi kalau orang ke Jogja, sama kalau ke Bali itu kan ada Jogger gitu ya, atau di Bandung C59. Nah, di Jogja itu Dagadu sangat brandingnya sangat kuat sekali gitu ya, sangat kuat sekali khususnya di anak-anak muda, sehingga ketika teman-teman mungkin ketika SMA atau SMP study tour ya, yang study tour ke Jogja pasti mungkin akan cari itu brand Dagadu gitu ya. Nah, nah kemudian kan permasalahannya adalah ketika brand itu kuat, maka akan banyak duplikat ya, imitasi gitu ya, imitasi. Nah, pada waktu itu brand Dagadu itu sebenarnya sudah membuat hak cipta gitu ya, membuat hak cipta. Sebenarnya kalau membuat hak cipta, kalau ada yang meniru maka dia terkena royalti gitu ya, kena denda gitu ya. Nah, cuman masalahnya karena tadi udah kuat ya, terus akhirnya banyak yang mengimitasi. Khususnya kalau teman-teman belanja di Malioboro gitu ya, di Malioboro sepanjang jalan Malioboro itu akan terlihat apa namanya banyak ya produk-produk Dagadu. Ya, padahal kan aslinya cuman di apa namanya di Malioboro Mall gitu ya, di Malioboro Mall, dan kemudian dia punya kayak sportarium gitu namanya ya. Kalau teman-teman ke Jogja itu tempatnya lumayan unik gitu ya, bentuknya lumayan unik. Di belakangnya ada coffee shop-nya ya, itu teman-teman bisa datang ke situ. Nah, dan kemudian ada satu lagi kalau nggak salah di Lipo ya, saya nggak tahu di Lipo apakah masih buka atau tidak. Jadi ada hanya 3 tempat itu. Selebihnya adalah imitasi ya, dan selebihnya adalah imitasi ya. Nah, tapi karena itu sudah masyarakat, maka akhirnya Dagadu membiarkan. Maksudnya membiarkan itu karena Pak Sultan pada waktu itu bilang, ya ini karena sudah sangat bermanfaat bagi masyarakat ya, khususnya masyarakat UMKM ya, sebaiknya tidak usahlah dituntut-tuntut misalnya hak royalti dan sebagainya gitu bagi orang yang menjiplak ya, karena memang ternyata yang imitasi saja itu larisnya minta ampun gitu ya. Ketika ketika bahkan teman saya pun dulu ketika mahasiswa jualan Dagadu itu yang imitasi ya, itu bisa sampai satu bulan itu bisa berkarung-karung kalau nggak salah itu ya, karena memang harganya relatif lebih murah. Nah itu
hanya sebuah merek yang sangat terkenal, kemudian diimitasi, ya, diimitasi, dan imitasinya pun itu sangat apa namanya, sangat laris sekali gitu ya, sangat laris sekali. Jadi antara antara yang brand yang aslinya, yang original, dengan brand yang palsunya, yang imitasinya, itu sama-sama menarik. Nah, itu karena brandingnya sudah kuat ya, teman-teman. Nah, kemudian coba teman-teman, saya mau apa namanya, ingin tahu seberapa seberapa kuat branding yang produk-produk yang teman-teman bisa gunakan ya. Jadi nanti saya pakai Minimeter ya. Nanti teman-teman tulis brand yang kalian biasa gunakan tulis brand atau merek yang biasa kalian gunakan dalam suatu cerita. Ya, ini contoh ya. Contoh saya misalnya ya, contoh saya setiap hari mandi pakai sabun Lux. Nah, ini kan suatu brand. Dan sampo Clear, ini juga brand. Berangkat ke kampus naik motor Honda Beat, ini juga brand. Sebelum ke kampus saya mampir ke KFC ya, dan mampir ke toko HP Samsung. Ya, ini brand juga kan, brand juga, merek juga. Baju yang saya gunakan beli di Matahari, Jab Store. Ya. Saya mengerjakan tugas dengan notebook SP. Ya, itu juga branding. Ya, nah coba teman-teman buat ya kata-kata seperti ini, tapi lewat Minimeter. Sebentar saya sudah ngerti ininya, ininya apa namanya, ya apa yang harus kalian lakukan. Sebentar ya. Oke, teman-teman pakai handphone atau pakai laptop, terserah. Itu ada menti.com ya, kemudian ada kodenya 52650604 ya. Jadi coba teman-teman bisa 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 tuliskan seperti tadi ya. Cerita tentang produk-produk yang biasa dipakai ya. Ya, misalnya tadi saya ya, coba teman-teman, saya tunggu 10 menit untuk bisa mengerjakan ini. Silakan dimulai dari sekarang.
Oke, dada yang masuk. Tapi sangat singkat sekali, kalau bisa agak panjangan ya. Itu kan ada 250 kata. Oke, baru 5 yang masuk. Baru 10 yang masuk. 11. Sebenarnya tidak harus dimulai dari bangun pagi, teman-teman bisa cerita misalnya eh, ketika liburan saya bepergian menggunakan maskapai penerbangan Citylink, gitu misalnya. Kemudian menuju bandara menggunakan
saksi Bluebird. Nah, jadi tidak harus mengawali ceritanya itu dari bangun pagi atau dari silakan saja yang lain. Jangan khawatir, namanya tidak ada di sini. Si 16 saya tunggu sampai 20 ya, 20. Kalau semuanya nanti terlalu lama, sampai 20. Tiga lagi ya. 19, satu lagi. Ya, oke, sudah 20. Ya, jadi kalau kita lihat ya, brand atau merek yang biasa teman-teman gunakan gitu ya, itu tentunya akan masuk ke dalam benak kita gitu ya, masuk ke dalam pikiran kita. Dan kalau misalnya memang cocok gitu ya, sesuai dengan yang kita pakai gitu ya, misalnya sampo clear gitu ya, ya kalau memang itu biasanya cocok ya biasanya akan digunakan terus. Tetapi untuk bisa menggunakan produk tersebut gitu ya, tentunya si si perusahaan sampo clear-nya ya, baik Unilever gitu ya. Nah, itu dia akan mencoba membuat satu saluran komunikasi yang intens. Ya, kadang-kadang dia menggunakan endorse, ya, menggunakan endorse atau bintang iklan, yang sehingga akhirnya orang akan terpengaruh, gitu ya. Orang akan terpengaruh untuk menggunakan produk tersebut. Ketika orang berpengaruh menggunakan produk tersebut, ya, maka eh, dia akan mencoba membeli gitu ya, membeli dan mencoba dan akhirnya menggunakan ya, menggunakan. Nah, menggunakan dan kalau misalnya memang benefit atau manfaat produk tersebut itu memang sesuai ya apa yang diinginkan, maka dia akan terus menerus ya, akan terus menerus. Nah, bagaimana mengkomunikasikan gitu ya, bagaimana mengkomunikasikan brand tersebut, tentu akan banyak cara ya, seperti misalnya sampo clear itu kan sudah misalnya terkenal dengan oh ini sampo buat rambut anti anti ketombe gitu ya. Walaupun sebenarnya anti ketombe itu banyak sekali, sampo anti ketombe itu banyak sekali ya. Tetapi karena si perusahaannya itu melakukan komunikasi terus menerus ya, maka maka
orang akan misalnya ada orang, saya rambut saya ketombean ya gitu kan. Rambut saya ketombean, pakai clear aja gitu ya, misalnya pakai clear saja. Nah, begitu juga brand-brand atau merek-merek yang lain ya. Nah, di sini teman-teman sudah banyak ya yang menyebutkan brand-brandnya setiap hari gitu ya. Dari tadi ya, mulai bangun sampai mau tidur, ada yang bekerja menggunakan kendaraan, menggunakan baju, ya, menggunakan ada alat tulis, itu ada hand body gitu ya, merek bajunya gitu ya, motornya, mobilnya dan semuanya gitu ya. Nah, ini menandakan bahwa si perusahaan-perusahaan itu ya apa namanya, bisa mengkomunikasikan dengan baik gitu ya, bisa mengkomunikasikan dengan baik sehingga brand-brand yang teman-teman gunakan bisa keluar gitu ya, bisa keluar. Nah, sebenarnya dengan brand tersebut pun kita bisa menjadi salah satu ciri khas bagi kita sendiri gitu ya, bagi sendiri. Mungkin kalau misalnya teman-teman baca di apa namanya, di tulisan ini gitu ya, maksudnya tentang merek-merek, ada yang mengenal, mungkin ada yang mengenal, ada yang tidak mengenal. Kalau misalnya si orang ini sangat kuat sekali gitu ya, dan dia fanatis gitu ya, fanatis dengan satu brand, biasanya orang akan tahu gitu ya. Oh, ini si A nih gitu. Misalnya apa namanya? Misalnya saya menggunakan baju Uniqlo gitu ya. Semuanya bajunya pakai Uniqlo gitu ya. Dan teman dekatnya akhirnya tahu gitu ya, orang-orang di sekitarnya tahu ya bahwa oh, ini kalau yang pakai baju Uniqlo adalah si A gitu ya. Nah, atau misalnya orang tersebut pakai pakai sneaker gitu ya, pakai sneaker gitu ya. Terus sneakernya tuh beli beli sepatunya sneaker terus gitu ya. Mereknya itu terus gitu ya. Terus akhirnya kalau ketika misalnya menulis tulisan yang di sini gitu ya, di contoh ini, terus ada orang yang nulis, saya menggunakan sepatu sneaker. Wah, ini pasti tulisannya si A nih. Pasti ini si A nih gitu ya. Nah, itu karena saking saking kuatnya gitu ya, saking kuatnya si branding tersebut yang akhirnya orang tahu gitu ya. Orang tahu bahwa oh, ini kalau kalau misalnya pakai merek tertentu ini ya biasanya akan apa namanya, si A nih, ini si B gitu, ini si C gitu. Biasanya nanti teman-teman dekatnya ya akan tahu gitu kalau ini si A, ini si B, si C ya. Kalau memang dia punya branding preferensi ya, preferensi yang memang apa namanya, itu terus ya. Jadi nggak ganti-ganti ya. Pakai handphone misalnya, oh ini pakai iPhone gitu ya. Pakai iPhone gitu ya, pakai iPhone. Terus setiap ada model baru ganti, setiap ada model baru ganti, setiap ada model baru ganti. Nah, akhirnya kan orang itu terdeteksi gitu bahwa oh, ini pasti ganti nih si kamu nih gitu kan, si C nih ganti gitu ya. Nah, akhirnya orang akan tahu oh, kalau ada handphone baru gitu ya pasti nanti si C yang apa namanya beli gitu, langsung beli. Nah, ketika misalnya tadi ini kan tanpa nama gitu ya, ketika mungkin lagi bercerita tadi misalnya oh, saya menggunakan handphone apa namanya iPhone gitu ya, terus menggunakan apa, mobil ini gitu, mobil ini udah tahu ciri khasnya, biasanya akan ketahuan bahwa orang tersebut menggunakan brand tertentu ya. Jadi bisa bisa ada tuh hubungannya dengan relationship ya, bahwa kalau menggunakan satu merek tertentu ya akhirnya lama-lama orang akan tahu. Oke, terima kasih yang sudah menjawab ya teman-teman, bagus cerita-ceritanya. Karena waktu saya tidak bisa bacakan satu-satu. Tadi ini ya tentang brand-brand atau merek-merek yang teman-teman ternyata sudah cukup ini. Nah, sebenarnya apa sih itu sebuah merek ya? Ya kalau kalau di definisi ya teman-teman bisa baca ya bahwa merek itu adalah simbol ya, tanda, nama, kata ya, kalimat ya, ataupun kombinasi semuanya gitu ya, kombinasi semuanya yang akan membedakan satu produk dengan produk yang lainnya ya, yang ada di dalam pasar gitu ya. Karena pasar itu kan sangat apa namanya, red ocean gitu. Kalau red ocean itu sangat padat sekali gitu ya. Bahkan tadi kalau dilihat sekali keluar aja teman-teman Google aja merek-merek apa gitu, dia langsung keluar gitu. Sangat sangat banyak sekali. Kecuali mungkin ada brand-brand yang memang masih sangat terbatas ya. Seperti misalnya tadi Gojek online gitu ya. Tadi teman-teman ada yang menggunakan Gojek online. Gojek online di Indonesia ya paling hanya Grab ya, Grab ataupun Gojek gitu ya, Grab ataupun Gojek. Walaupun kemarin sebelum-sebelumnya ada beberapa gitu ya Gojek apa namanya ojek online yang tapi akhirnya tumbang karena tadi pengaruh brandingnya sangat kuat sekali gitu ya, pengaruh branding untuk dominasi
antara Grab dan Gojek ini sangat kuat sekali, sehingga ketika ada kompetitor, ya ada yang masuk, gitu ya. Ketika ada kompetitor yang masuk, dia nggak bisa, tidak bisa mengalahkan branding yang ada, gitu ya. Tidak ada branding, tidak ada yang bisa mengalahkan branding yang ada, gitu ya. Tapi ada juga, gitu ya, ada juga branding yang mampu mengalahkan dominasi, gitu ya, mampu mengalahkan dominasi. Tadi misalnya tadi Sosro, gitu ya, Sosro itu kan sangat bisa mengalahkan dominasi Coca-Cola, gitu ya, bisa mengalahkan di Indonesia ya, bisa mengalahkan dominasi Coca-Cola, Fanta, Sprite, ya. Nah, itu masuk ke mana? Masuk ke pasar Indonesia dan berhasil, gitu ya, berhasil menekan penetrasi dan akhirnya bisa menguasai pasar-pasar. Kalau misalnya kita lihat sekarang handphone, gitu ya, handphone Samsung, ya, iPhone itu sangat dominasi sekali, gitu ya, sangat dominan sekali, dan apa namanya, dan brand-brand yang lainnya kan pada awalnya nggak bisa masuk, gitu ya. Tapi ada brand-brand Cina sekarang, gitu ya, merek-merek Cina yang seperti Oppo, gitu ya, Huawei, ya itu bisa masuk dan akhirnya bisa mengalahkan, ya bisa mengalahkan penetrasinya, gitu ya, bisa mengalahkan penetrasi market share dari si handphone tersebut, ya, dari handphone yang tadi awalnya dikuasai oleh Samsung, kemudian kalah, gitu ya, oleh merek-merek yang baru muncul, gitu ya. Kayak dulu juga sempat Yamaha, gitu ya, Yamaha ada seperti motor matic Yamaha, itu kan awalnya adalah dipegang oleh Yamaha, gitu, motor maticnya ya, motor matic, kemudian muncul Honda, ya akhirnya bisa kalah dominasinya dengan Honda. Motor matic padahal yang pertama kali adalah Yamaha yang pertama kali mengeluarkan branding, mengeluarkan merek produk dengan merek motor matic itu. Nah, kemudian apa sih tujuan pembuatan merek, gitu ya? Tujuan pembuatan merek, ya tentu yang pertama adalah meningkatkan penjualan, ya, meningkatkan penjualan tidak pada satu produk yang dihasilkan oleh perusahaan, tetapi memberikan dampak pada turunan produk-produk yang lainnya. Ya, jadi kadang-kadang kan ada satu produsen, gitu ya, dia mengeluarkan banyak produk, ya, mengeluarkan banyak produk, ya, seperti misalnya Indomie, gitu ya. Indomie kan juga Indofood tidak hanya mengeluarkan Indomie, gitu ya, tetapi juga mengeluarkan Sarimi, gitu ya, misalnya mengeluarkan Sarimi atau Popmi, gitu ya. Nah, itu bagian dari strategi, gitu ya, bagian strategi. Nah, dengan adanya merek, ya, brand tertentu, maka ya tadi tujuannya adalah apa? Supaya apa? Bisa meningkatkan penjualan, gitu ya. Pastilah kalau kita berbisnis tentunya adalah untuk meningkatkan penjualan. Nah, kemudian selain bertujuan untuk apa namanya, meningkatkan penjualan, ya, kemudian bertujuan untuk mengingat, ya, untuk meningkatkan penjualan merek juga untuk menimbulkan rasa kepercayaan, gitu ya, kepercayaan bagi konsumen, ya. Angels trust in the customer, ya, jadi dia punya apa namanya, punya brand yang sangat sangat percaya, yang melekat, ya. Karena kalau misalnya kita datang ke supermarket, gitu ya, ke supermarket kan, kalau kalau kita itu masuk ke supermarket itu kan banyak sekali merek, ya, ribuan merek, gitu ya. Nah, ketika masuk lah, misalnya kita masuklah ke bagian pasta gigi, itu kan banyak merek. Nah, karena kita sudah percaya pada satu brand itu tersebut, ya, maka kita akan mengambil, jadi apa ya, menstimulus otak kita, gitu ya, bahwa oh ini saya sudah percaya dengan brand Pepsodent, gitu ya, dengan brand Pepsodent, maka ketika datang ke toko, gitu ya, manapun, ya, ke supermarket, minimarket, dan yang lain, yang diambil adalah itu, ya. Jadi karena kita sudah percaya. Nah, salah satu tujuan akhir bagi perusahaan, ya, adalah meningkatkan hierarki konsumen, ya, dari konsumen menjadi pelanggan, ya, menjadi pelanggan setia, ya. Merek bisa dapat dijadikan salah satu alat untuk menciptakan pelanggan loyal, ya, brand loyalty, ya, nanti sebutnya adalah brand loyalty. Nah, jadi nggak cuma hanya beli sekali, gitu ya, tapi berkali-kali, ya, bahkan turun temurun, gitu ya, bahkan turun temurun, ya. Maka pernah saya kasih contoh, apa namanya, ketika saya suka, kakek saya suka beli mobil Toyota, gitu ya, kemudian kemudian apa namanya,
turun ke anaknya, gitu ya, turun ke anaknya, kemudian turun ke cucunya, ke cicitnya, gitu. Jadi brand Toyota, gitu ya. Karena tadi sudah kuat dan akhirnya loyal. Atau ketika kita misalnya tadi ya beli iPhone, ya ketika iPhone 5, 6, 7, 8, 9, seterusnya mungkin kita akan terus membeli, gitu ya. Karena tadi sudah loyalty brand, ya. Jadi tujuannya tadi tentu meningkatkan penjualan, kemudian ada trust, ada kepercayaan, dan pada akhirnya konsumen punya brand yang sangat loyal, dan itu banyak sekali ya. Ketika merasa cocok, sesuai, dia akan terus menerus dan membeli terus, ya, sehingga akhirnya itu bagian dari relationship konsumen, ya, dengan adanya brand, ya. Tapi kalau kita nggak ada brand, ya maka kita bisa apa ya namanya, kalau misalnya ini kayak teman-teman beli kue gitu ya, beli kue di pasar gitu ya, misalnya di pasar Senen kan nggak ada mereknya itu, ya akhirnya tidak bisa loyal gitu pada suatu produk yang memang seharusnya bisa bisa menjadi loyal seperti itu. Nah, kemudian creating brand itu ya, menciptakan merek. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membangun suatu merek gitu ya. Yang pertama adalah di sini dijelaskan determine brand identity gitu ya. Jadi harus ada identitasnya gitu ya. Jadi perusahaannya ada visi misinya gitu, ada budaya perusahaannya yang dapat disimbolkan dalam satu logo ya, atau kalimat gitu ya. Nah, misalnya dalam visi misinya gitu ya. Paling 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 sering kita lihat ya, misalnya perusahaan Garuda gitu ya, Garuda Indonesia gitu ya, misalnya Garuda Indonesia. Nah, di situ kan ada visi misinya, bagaimana untuk bisa mencapai misalnya maskapai penerbangan dunia dengan pelayanan yang bintang 5 gitu ya. Nah, nanti dari situ kan bisa merupakan oh ya nih, kalau Garuda itu adalah full service carrier gitu ya. Atau misalnya Singapore Airlines adalah itu brand yang sangat terkenal, yaitu full service carrier gitu ya. Ya sehingga akhirnya melekat gitu ya, budayanya apa sih, kalau naik naik Garuda tuh performa on time-nya baik gitu ya. Singapura itu servisnya baik sekali gitu ya. Jadi sehingga akhirnya menjadi satu identity ya. Ketika kita menyebutkan oh ya, Singapore Airlines itu adalah satu penerbangan yang baik gitu ya. Misalnya yang tadi pelayanan baik. Tapi juga ada brand-brand yang punya reputasi yang buruk gitu ya. Nah, itu juga sangat banyak sekali. Kemudian di dalam logo perusahaan menunjukkan pesan ya, atau slogan ya. Ini bisa juga ada slogan-slogan perusahaan yang memang ditawarkan kepada konsumen. Misalnya kalau yang paling gampang tuh ya, kita lihat misalnya ada AirAsia, Lion gitu ya, ada low cost carrier ya, terus apa namanya, penerbangan yang sangat murah gitu ya, semua orang akhirnya bisa naik pesawat, semua orang bisa terbang kemana saja dengan adanya low cost carrier dan sebagainya. Nah, itu kan ada logo-logo, atau misalnya tadi seperti teh botol sosro gitu ya, teh botol sosro, apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Nah, itu kan bagian dari slogan-slogan ya. Nah, kemudian tujuan dari penciptaan logo ya agar mudah diingat ya, dan harus biasanya itu akan singkat gitu ya, dan jelas dan mudah diingat. Jadi jangan jangan panjang-panjang gitu ya, jangan jangan panjang-panjang bikin. Kalau nama perusahaan oke lah, nggak apa-apa, misalnya 3 huruf, 4 huruf gitu ya. Tapi ketika misalnya dia punya produk ya, biasanya cuma satu atau dua nama gitu ya, satu atau dua nama ya, sehingga akhirnya orang akan lebih mudah mengingatnya. Kalau lupa kan, kalau panjang sekali kan orang juga akan lupa gitu ya, akan lupa. Nah, dan punya ciri khas gitu ya, punya ciri khas. Oh ya, ini Apple gitu ya, Apple, gambarnya apel gitu kan. Kemudian Facebook ya, gambarnya F gitu kan. Terus Google gitu ya, Google gitu kan. Nah, itu hal-hal yang mudah tadi, sosro gitu ya, teh botol sosro gitu ya. Nah, itu juga hal-hal yang sangat simpel gitu ya. Nanti kalau teman-teman seorang entrepreneur gitu ya, punya produk ya, dia harus ya tadi logo dan nama itu harus mudah lah, yang menarik gitu, dan memberikan satu manfaat. Kemudian yang keempat, menciptakan mereka sebaliknya mengkonsultasikan kepada perusahaan atau tim yang memiliki pengalaman dalam menciptakan simbol atau logo. Ya, jadi kalau kita nggak ngerti gitu ya, pakai konsultan aja gitu ya. Tapi sebaiknya sih sendiri. Biasanya kalau konsultan, apalagi konsultan marketing, itu biasanya harganya mahal sekali. Tapi sebenarnya kalau mungkin kalau kita punya
punya punya filosofi gitu ya. Tapi kita nggak bisa menggambarkan, ya mau nggak mau kita pakai desain konsultan ya. Maka ketika ada perubahan ya seperti misalnya dulu Bank Mandiri gitu ya, berubah logonya gitu ya, berubah warnanya dan sebagainya, itu bisa miliaran gitu ya, sampai template kop suratnya, template kartu namanya, ketika ada di template di spanduk ya dan sebagainya, itu sebenarnya diatur gitu ya. Tapi kalau kalau kita masih misalnya UMKM, ya nggak sampai ke situlah gitu ya. Cukup kita bisa atur sendiri ya. Kemudian merek adalah wakil dari perusahaan ya. Oleh karena itu merek harus dapat menggambarkan secara tepat situasi perusahaan, visi dan tujuan dan sasaran, sehingga dapat menciptakan kesadaran konsumen akan keberadaan perusahaan. Ya, ada brand awareness-nya gitu ya. Sehingga oh ya, kalau misalnya kalau ke KFC gitu kan, udah ada Colonel Sanders-nya gitu. Itu orang udah tahu gitu kan, bagus ini. Kalau misalnya ke McD ya, nah itu kan ada misalnya ada burgernya atau gimana ya, Ronaldnya gitu ya. Nah, itu bagian dari bagaimana bisa meng-awareness gitu ya, bagaimana orang akan tahu gitu ya, dengan brand tersebut ya, dengan ada gambaran tersebut kita kan oh ya ini, bahkan bahkan simbol dan logo misalnya kalau kalau misalnya oh ini pakai baju merah gitu ya, ini berhubungan dengan parpol tertentu gitu misalnya gitu ya, atau biru parpol tertentu. Tapi misalnya itu kalau kalau hal-hal politik itu biasanya kalau kalau mendekati kampanye itu biasanya warna saja bisa menjadi satu preferensi atau sumber. Oh ini kalau merah ini pasti pendukungnya ini gitu enggak. Tapi kalau misalnya kita punya budaya organisasi yang kuat ya, misalnya kayak Toyota gitu ya, dengan logo ataupun bajunya gitu, ya orang akan melihat oh ini pasti karyawan Toyota, oh ini karyawan Mitsubishi, oh ini karyawan Suzuki gitu ya. Ini kalau kalau di otomotif, oh ini karyawan Samsung gitu, dan yang lainnya. Nah, kayak misalnya pramugari gitu ya. Paling gampang ketahuan, oh ini pramugari Garuda gitu ya. Ini pramugari Lion, ini pramugari Singapore Airlines gitu. Nah, kemudian ya saya kasih contoh gitu ya. Ini sekarang kita akan belajar tentang brand equity ya. Nanti selebihnya yang brand-brand yang lainnya teman-teman bisa baca ya. Nah, di dalam di dalam merek itu ada penting ya tentang brand equity. Nah, seperti misalnya kalau kita ke warung gitu ya, akan ditanya, misalnya kita mau beli mie instan, pasti akan ditanya mau beli mie instan yang mana? Ya, pasti akan jawabnya misalnya Indomie, dan itu sangat dominan sekali ya. Misalnya kalau brandnya sudah kuat, mau minum apa, air mineral apa, biasanya Aqua gitu ya. Nah, padahal brand-brand yang lainnya sangat banyak sekali. Nah, jadi brand equity itu muncul ya jika produk yang dihasilkan itu diidentikan dengan kualitas ya, dengan kualitas yang melekat pada produk tersebut ya. Jadi kayaknya saya pernah ngasih satu pertanyaan ya, antara oh ini mau mau motor Cina dengan motor Jepang gitu ya. Nah, itu apa sih brandnya tuh lebih kuat yang mana gitu ya. Nah, itu kan bagian dari brand equity gitu ya. Jadi brand equity itu sangat penting gitu ya buat kita ya, untuk untuk menciptakan bahwa akhirnya brand itu terus digunakan atau dipakai gitu ya. Mengapa sih brand equity itu penting gitu ya? Karena tadi bisa membangun loyalitas pelanggan ya. Seperti yang tadi saya katakan, ketika dia beli iPhone, iPhone-nya keluar 7, 8, 9, 10 atau seterusnya, dia akan beli terus gitu ya. Tadi beli Toyota ya Toyota terus. Atau bahkan ketika misalnya dia cinta banget tuh sama brand misalnya Panasonic ya, maka di rumahnya itu akan beli kulkasnya Panasonic gitu ya, AC-nya Panasonic gitu ya, semua peralatannya, TV-nya Panasonic, merek-merek semuanya Panasonic ya. Jadi ada loyalitas ya. Kemudian keuntungan yang lainnya, konsumen akan lebih toleransi gitu ya. Jadi kalau misalnya dia sudah sangat suka sekali terhadap brand tersebut, ketika ada kesalahan-kesalahan sedikit gitu ya, kesalahan-kesalahan sedikit, dia masih bisa memaafkan gitu ya. Ya, jadi berbeda ketika kalau brandnya itu tidak punya brand equity ya. Kalau dia tidak punya brand equity, ketika misalnya
ada kasus gitu ya, ada nama baik, nama buruk itu bisa anjlok gitu ya, bisa anjlok. Tetapi kalau misalnya dia brandnya sudah bagus ya, maka walaupun kayak misalnya mobil tuh Toyota ataupun Honda tuh sering recall gitu ya, sering recall, dia tetap menggunakan apa namanya brand tersebut. Kan kalau misalnya dia nggak brand equity-nya nggak kuat, bisa saja ketika misalnya dia beli Toyota, udah gitu 2 kali kena recall gitu ya, misalnya beli produk ini kena recall misalnya remnya, terus beli produk yang lain kena recall apa namanya airbag-nya. Nah, orang kan pasti akan, wah saya itu kalau beli Toyota pasti 2 kali kena recall gitu ya misalnya. Nah, tapi karena dia punya brand equity yang bagus gitu ya, punya brand equity yang bagus, dia is no problem walaupun dia recall ya, tetap aja besok beli lagi. Kena recall, beli lagi. Karena tadi brandingnya sudah bagus ya. Atau misalnya beli McD gitu ya, kemudian ada kesalahan-kesalahan yang misalnya pelayannya kurang memuaskan gitu ya, tapi dia akan datang lagi gitu ya, akan datang lagi. Nah maka itu konsumen akan lebih tolerance. Kemudian harga premium gitu ya. Harga premium itu pelanggan rela mengeluarkan harga yang lebih mahal gitu ya, walaupun tadi produk kayak misalnya iPhone tadi ya, walaupun harganya mahal ya orang tetap antri gitu ya, orang orang tetap antri. Nah sehingga akhirnya konsumen produsen itu akan tetap mengeluarkan produk-produk baru gitu ya. Samsung keluar ya orang akan tetap antri. Nah akhirnya meningkatkan customer retention ya, akan konsumen akan tertarik menggunakan produk-produk tersebut ya, sehingga akhirnya orang membeli satu produk tersebut. Enggak, kadang-kadang nggak beli satu produk aja. Misalnya tadi dia suka Apple gitu ya, terus beli iPhone. iPhone itu harganya mahal sampai misalnya 15 juta, 20 juta. Kemudian dia beli Mac, ya beli Mac, terus beli iPod dan yang lainnya ya. Nah, itu juga bagian dari meningkatkan customer retention dan menarik karyawan yang berkualitas ya. Jadi kalau misalnya kita punya brand yang bagus gitu ya, maka biasanya akan berpengaruh kepada sumber daya manusia. Jadi kerja di mana? Di BCA. Oh, itu orang akan bangga karena brandnya bagus. Gitu. Kerja di mana? Di Samsung, gitu ya. Ya, kerja di mana? Di Toyota. Kerja di mana? Di Unilever. Gitu ya. Kerja di mana? Oh, itu kan perusahaan-perusahaan yang orang brand equity-nya kuat. Itu, oh, kayaknya keren banget ya kerja di BCA, kerja di Citibank, gitu ya, atau di lainnya. Kemudian menjaga kelangsungan perusahaan. Nah, dari situ bagaimana sih cara membangun brand equity? Ya, ini ada 5 step ya. Pertama membangun identitas brand ya. Pada step ini kita harus bisa membangun gitu ya. Kita harus membangun identitas brand yang cukup kuat ya, yang berkaitan dengan nama ya, logo, warna, font dan sebagainya. Ya, kemudian juga dari situ kita mengkomunikasikan ya, mengkomunikasikan terus-menerus ya identitas brand tersebut ya. Jadi apa sih yang ada value yang lebihnya gitu ya. Sama kayak tadi Gagadu, kayak kemarin kasus Gagadu, punya value apa sih gitu ya. Oh iya, value-nya adalah dia punya apa namanya joke-joke melalui kata-kata gitu ya. Mulai kata-kata yang unik gitu ya, bermain dengan kata-kata yang unik atau sindiran-sindiran yang unik sehingga orang akhirnya tertarik gitu ya. Nah, itu dikomunikasikan terus gitu ya. Atau misalnya berhubungan dengan brand yang apa namanya berhubungan dengan hobi gitu. Kalau misalnya dia suka pencinta alam, maka bisa dengan berhubungan dengan yang brand-brand yang berramah lingkungan ya, atau bisa disuka dengan go green ya, produk-produknya bisa didaur ulang. Kemudian juga membangun persepsi positif pada konsumen ya, harus positif ya, berkaitan tentunya dengan kualitas produk ya. Jadi percuma jika identitasnya kuat tapi kualitas produknya tidak memuaskan ya. Jadi wah ini kuat sekali gitu tapi ternyata pelayanannya buruk ya. Sama kayak dulu walaupun kayak PT Kereta Api itu ya. PT Kereta Api itu kan brandnya sebenarnya kuat ya, apalagi dia pemain tunggal gitu ya. Tapi dulu brandnya sangat buruk sekali gitu ya. Sehingga akhirnya apa namanya tidak memuaskan konsumen. Ya, sekarang dia melakukan rebranding ya dengan pelayanan yang bagus ya. Udah 10 sampai 15 tahun ini akhirnya kereta api sangat bagus. Nah, akhirnya dia produk berkualitas itu bisa mempertahankan brand equity ya. Jadi seperti Bluebird ya. Bluebird itu punya brand equity yang sangat bagus ya. Karena punya brand equity yang sangat bagus ya. Jadi walaupun diterjang oleh Grab Bag Grab Car gitu ya, atau Gokar dan sebagainya, dia masih punya eksistensi yang bagus. Walaupun dia tergerus, ya walaupun dia tergerus market share-nya, tetapi dia masih tetap eksis, ya masih tetap eksis dan orang pun akan terus mencari gitu ya. Ketika misalnya orang turun dari bandara gitu ya,
pasti akan dicari adalah Bluebird gitu ya, Bluebird. Walaupun misalnya di situ ada Grab, ada Grab Car ataupun ada GoCar gitu ya misalnya. Nah, dia akan mencari Bluebird. Nah, kemudian dengan apa namanya brand equity yang baik gitu ya, maka kemudian dengan strategi marketing yang tepat, maka kita bisa membangun ikatan dengan konsumen tadi ya, apa namanya, terus terus melakukan komunikasi dan akhirnya kita punya rasa memiliki gitu ya, rasa memiliki sehingga orang yang tadi tidak akan mau beralih gitu ya, walaupun ada brand-brand yang kuat ya tidak mau beralih. Nah, sehingga akhirnya brand equity itu bisa meningkatkan value dan akhirnya bisa menstabilkan bisnis ataupun keuntungan yang sangat sangat baik ya bagi perusahaan, sehingga akhirnya orang mau apa namanya mengkonsumsi produk-produk tersebut. Nah, ini ya tadi dengan akhirnya pada akhirnya berhubungan dengan relationship relationship marketing yang kita pelajari, pemasaran rasional. Jadi kalau kita punya produk yang sangat baik gitu ya, kita punya punya produk yang sangat baik, kemudian dikomunikasikan dengan baik, kemudian brandingnya itu sangat bagus ya, ya walaupun misalnya itu hanya sebuah permen gitu yang harganya murah atau es krim yang harganya murah, kemudian ataupun produk-produk yang mungkin harganya cuma berapa, tetapi kalau misalnya brandnya itu sangat kuat, pasti kita akan bisa apa namanya si konsumen itu akan terus menyukai ya, menyukai kemudian membeli merepeat order ya, merepeat order walaupun tadi ada kesalahan-kesalahan atau produknya ada penurunan ya, atau isu-isu hoax yang tidak bagus gitu atau isu-isu yang tidak bagus, dia akan tetap stabil ya, ataupun ada pesaing-pesaing yang menggempurnya dia tetap stabil gitu ya, dan orang tetap menggunakan produk tersebut dan akhirnya terlihat bahwa oh ini bisa jadi brand-brand apa namanya bahwa merek atau brand itu berhubungan sangat erat dengan relationship marketing ya, yang akhirnya orang akan terus menggunakan produk itu terus menerus yang akhirnya pada akhirnya bisa apa namanya bisa bermanfaat gitu ya bagi si konsumennya sendiri maupun juga bagi perusahaan stakeholder-nya ya, stakeholder-nya entah itu pemegang saham, entah itu karyawannya, entah itu konsumennya dan sebagainya. Karena kalau punya brand yang baik, biasanya perusahaan akan maksimal gitu ya. Oh, ini brandnya sudah baik nih gitu ya misalnya. Misalnya Samsung gitu ya. Samsung itu misalnya udah bagus gitu ya. Pasti dia akan membuat satu pelayanan yang bagus gitu ya. Apa restoran ini misalnya restoran X gitu ya, misalnya rumah makan apa gitu ya, karena sudah brandnya sudah baik gitu ya, pasti jangan sampai mengecewakan. Ya, Starbucks gitu ya misalnya, itu kan coffee shop yang sudah mendunia, pasti dia punya SOP. Karena apa? Jangan sampai konsumen kecewa. Ya, pasti dia akan menerapkan relation marketing yang sangat bagus. Seperti itu. Oke, teman-teman semuanya, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan atau diskusi? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, sebelum perkuliahan ini selesai ditutup, kita akan ngambil gambar dulu, maka teman-teman diharapkan untuk membuka kameranya agar terlihat ya. Saya kasih waktu 1-2 menit untuk membuka kameranya. Kalau saya tahu kameranya dibuka, nanti kalau di jalan jadi bisa tahu nih, ini mahasiswa saya. Ya. Ini semuanya pulang kerja. Iya, Pak. Iya, Pak. Udah nggak kerja, Pak. Kerja. Ya, semoga dapat kerja lagi. WFH apa masih ini? Ada masuk terus ke kantor? WFO.
Normal, Pak. Oh, normal ya, sudah normal. Normal, Pak. Bentar ya, saya ambil kandungannya dulu sebentar. 1, 2, 3. Tunggu yang slide keduanya. Saya ambil 1, 2, 3. Kalau yang lagi di jalan, tidak usah, nanti takutnya malah. Oke. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih. Tidak ada pertanyaan ya? Ya, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kalau tidak ada pertanyaan, saya mengucapkan terima kasih. Selamat malam. Jangan lupa ya, teman-teman yang hadir di Zoom, kerjakan mereplay forum ya, mereplay forum sehingga absennya terrecord. Kalau tidak ada, saya mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat istirahat, selamat beraktivitas kembali. Jaga selalu kesehatan. Terima kasih. Ya, malam Pak. Terima kasih Pak.